Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat 140. Dan hari ini kita masuk pada 141. Jadi 140 pada pertemuan yang lalu masih berbicara tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan 141 dan 10 ayat ke depan juga masih berbicara tentang Nabi Musa. Kita sampaikan bahwa berbicara tentang Nabi Musa ini sudah cukup panjang, yaitu dari 103. Jadi sudah 40, hampir 40 ayat. Di ayat 140 kemarin kita sudah perlihatkan bahwasanya umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, yang tadinya tertindas di Mesir, menjadi bangsa pariah, bangsa yang dipekerjakan secara paksa. Lalu kemudian oleh Musa alaihissalatu wassalam dibebaskan mereka. Mereka singkat cerita menyeberangi Laut Merah. Lalu kemudian Fir'aun yang mengikuti mereka dari belakang tenggelam. Kemudian dalam perjalanan mereka menuju ke Baitul Maqdis, ke Palestina sekarang, ke Yerusalem sekarang. Lalu kemudian di tengah perjalanan Allah memperlihatkan kepadanya berbagai macam mukjizat. Misalnya awan, air yang keluar dari batu, makanan yang turun dari langit, dan sebagainya. Tetapi ketika mereka, rombongan besar ini sampai di suatu perkampungan, yang perkampungan itu masyarakatnya, penduduknya menyembah berhala, menyembah patung-patung, malah kepada nabinya, yaitu kepada Nabi Musa, minta dibuatkan patung. Jadi kepada Nabi yang datang kepada mereka bukan hanya membebaskan dari Mesir, tapi mengajarkan tentang ketuhanan, mengajarkan tentang ketauhidan, mengajarkan bahwa Allah Tuhan itu hanya satu esa, yang kemudian dan itu adalah pencipta langit dan bumi, pencipta segala sesuatunya. Tiba-tiba sekarang setelah melihat, menyaksikan suatu kaum, suatu negeri yang penduduknya menyembah kepada patung-patung, tanpa segan-segan mereka meminta kepada nabinya, kepada Rasul Allah itu, untuk dibuatkan patung kepada mereka. Kesimpulan kita kemarin menunjukkan bahwa inilah bentuk materialisme sebetulnya, yaitu bahwa ketika mereka tidak bisa menggunakan akal pikirannya secara baik, maka kemudian pengetahuan hanya berdasarkan panca indera saja. Ketika pengetahuan hanya berdasarkan panca indera, atau yang lazim disebut dengan empirisme, maka kemudian tidak menerima realitas atau dunia di luar yang dijangkau oleh panca indera. Sehingga Tuhan pun nanti seakan-akan absah disebut Tuhan apabila bisa dilihat dengan mata. Dan patung itu bisa dilihat dengan mata, maka mereka datang kepada Musa meminta untuk dibuatkan patung untuk mereka juga sembah. Maka berkatalah Nabi Musa di ayat terakhir yang kita bahas, qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum alal alamin. Nabi Musa menjawab, apa pantas saya mencarikan kalian Tuhan selain daripada Allah? Sementara Allah lah yang memberikan kemuliaan kepada kalian. Allah lah memberikan keutamaan kepada kalian. Allah lah memberikan kelebihan kepada kalian dengan mengutus Nabi yang kemudian menyelamatkan kalian dari penindasan di Mesir, memperlihatkan kepada kalian berbagai macam tanda-tanda kebesarannya, lalu kemudian kamu suruh saya membuat patung untuk kalian sembah. Apa pantas seperti itu, kata Nabi Musa kepada mereka. Nah itu terakhir 140. Sekarang 141. Wa iz anjainakum min ali fir'auna. Jadi sekarang Nabi Musa mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Karena ini masih bersama dengan Nabi Musa, belum sampai di tujuan perjalanan, mereka sudah mulai melupakan nikmat-nikmat Allah itu. Jadi mereka menganggap bahwa keselamatan mereka dari Fir'aun itu seakan-akan hanya faktor Musa saja. Padahal Musa berkali-kali mengatakan bahwa dirinya adalah Rasul Allah. Jadi makanya kepada Musa lah selalu menggantungkan dirinya. Maka kemudian Nabi Musa mengingatkan kepada mereka supaya mereka mengingat kembali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Di ayat 141 ini Allah berfirman, wa idz anjainakum min ali fir'auna.
Dan ingatlah tatkala kami menyelamatkan kalian min ali fir'auna. Jadi langsung diingatkan, dan ingatlah tatkala kami menyelamatkan kalian dari tentaranya Fir'aun. Najjainakum, kami menyelamatkan kalian min ali fir'auna, ali kaum, pengikut fanatik daripada Fir'aun. Dari mana diselamatkannya? Dari berbagai macam penderitaan atau hukuman yang tidak adil, yaitu yasumunakum. Fir'aun memberikan kepada kalian hukuman, menimpakan kepada kalian su'al adab. Kata azab artinya hukuman, ya, dan hukumannya berat, namanya adalah su'al adab, seburuk-buruk adab, seburuk-buruk hukuman. Ya, jadi Allah juga memberikan azab, tetapi azabnya Allah kan berdasarkan keadilan. Sedangkan Fir'aun azabnya adalah tidak berdasarkan keadilan. Nah, jadi kita lihat kata azab di sini bukan hanya digunakan Allah, tapi juga digunakan oleh Fir'aun. Jadi kata-kata azab bukan hanya Allah yang melakukannya. Karena azab itu secara bahasa sederhana saja, yaitu hukuman. Makanya ketika ada gempa bumi terjadi, tidak boleh dengan serta-merta kita mengatakan itu azab, karena itu bukan hukuman. Karena hukuman itu hakikatnya adalah satu, akibat daripada perbuatan, yang kedua adalah berkeadilan kalau itu dari Allah. Apa namanya berkeadilan? Tidak akan dihukum mereka yang tidak bersalah. Kita lihat pada kaum-kaum sebelumnya, kaum Ad, kaum Samud, yang dihancurkan, yang dibinasakan adalah mereka yang salah saja. Yang baik, yang taat, yang beriman, yang ikut kepada nabinya diselamatkan. Tapi kalau terjadi gempa bumi, bencana alam, itu kan tidak mengenal ustadz atau bukan ustadz, ulama atau bukan ulama, masjid ataupun gereja. Semuanya hancur. Karena apa? Bencana alam. Jadi bencana alam tidak bisa disamakan dengan azab. Jadi kalau azab adalah imbalan dari perbuatan yang dilakukan. Di sini adabnya Fir'aun adalah hukuman, tetapi disebut tidak adil. Kenapa? Karena memberikan hukuman kepada mereka yang tidak bersalah. Sehingga disebut dengan penyiksaan. Disebut sebagai sebagai diktatorisme. Maka disebut dengan su'al adab, seburuk-buruk adab. Bagaimana azabnya? Apakah wujud azabnya? Di sini dikatakan yuqattiluna abna'akum. Yuqattiluna, membunuhi. Kata yuqattiluna itu kalau yaktuluna membunuh, yuqattiluna artinya terus-menerus membunuh. Jadi pekerjaan itu pekerjaan yang berkelanjutan. Ya, karena bukan yaktuluna tapi yuqattiluna. Terus-menerus membunuh anak-anak laki-laki kalian. Ingat, Nabi Musa sendiri adalah hampir korban di sana. Jadi yuqattiluna abna'akum. Dia Fir'aun membunuh anak-anak laki-laki kalian, wa yastahyuna, lalu kemudian menghidupkan, membiarkan hidup wanita-wanita kalian, nisa'akum. Wa yastahyuna nisa'akum. Jadi Bapak bisa bayangkan kalau anak laki-lakinya dimatikan dan anak-anak perempuannya dihidupkan. Dapat kita terka arahnya kemana ini sistem. Yaitu akan menjadikan wanita-wanita itu lemah dan tidak punya pembela, sehingga menjadi objek-objek kesenangan belaka saja. Allah mengatakan wa fi dzalikum, pada kejadian yang demikian itu, yaitu pembunuhan atas anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak wanita kalian, yang demikian itu adalah balaun, ada bala, ada bencana, ada cobaan. Ada bala'um min rabbikum azim. Ada bala, ada cobaan dari Tuhan kalian yang azim. Jadi kata bala itu adalah sesuatu yang menimpa kita, baik akibat perbuatan tangan kita ataupun tidak, namanya bala. Karena kita lihat di sini adalah Bani Israel ditimpakan azab oleh Fir'aun dengan cara yang tidak adil, dengan membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa, laki-laki, dan membiarkan hidup wanita-wanitanya. Allah menyebut wa fi dzalikum balaun, pada yang demikian itu ada bala. Jadi disebutnya di sini balaun. Jadi bala itu bahasa Indonesia kita juga bala. Ada cobaan. Jadi cobaan itu, bala itu baik karena perbuatan kita ataupun bukan, itu namanya cobaan. Balaun min rabbikum azim. Disebut bala
Kenapa? Karena di sana dua kemungkinan. Kita sabar menghadapinya ataukah kita murka kepada Tuhan. Ada orang ketika ditimpa bencana murka kepada Tuhan. Maka setiap yang tidak menyenangkan menimpa kita namanya bala. Jadi wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Yang demikian itu adalah ujian, cobaan dari Allah SWT. Makanya kejadian-kejadian seperti itu akan terjadi setiap saat. Lapar, haus, kekurangan harta, itu namanya bala. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah, walanabluwannakum, dari kata bala juga, walanabluwannakum bisya'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiri sabirin. Jadi kami pasti akan menguji, menggunakan kata-kata walanabluwannakum. Kami pasti akan menguji kalian. Yang paling dikatakan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati lalu kemudian agar menguji kalian, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amal-amal perbuatannya. Jadi itu Nabi Musa mengingatkan Bani Israel yang tiba-tiba sekarang datang meminta dibuatkan patung berhala. Wa wa'adna Musa salasina lailatan. Lalu kemudian kami berjanji, wa wa'adna itu kami membuat perjanjian. Jadi wa wa'adna di sini kami berjanji dengan siapa? Dengan Nabi Musa. Ya, dengan Nabi Musa. Wa wa'adna Musa. Kami, jadi Tuhan berjanji kepada Musa untuk datang untuk meminta Musa meninggalkan kaumnya untuk menjumpainya di Gunung Tursina. Wa wa'adna Musa, berapa lama? Salasina lailatan, 30 malam. Jadi salasina lailatan. Ini adalah 30 malam, salasina. Salasina 30, salasa 3, salasina 30, lailatan malam. Wa atmamnaha, tetapi kemudian kami sempurnakan, kami tambahkan. Jadi kami menyempurnakan. Bi asyrin, dengan 10 malam lagi. Ditambah 10, jadi 30 tambah 10. Jadi wa adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asyrin, lalu kemudian menambahkannya dengan 10 malam lagi, fatamma, sehingga sempurnalah, miqatu rabbih, perjumpaan dengan Tuhannya. Miqat, ingat kata miqat, kalau Bapak Ibu biasa berhaji atau umroh di suatu tempat yang disebut dengan miqat, di sana kemudian berhenti mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram, namanya miqat. Di sini fatamma miqatu rabbih, maka sempurnalah perjumpaannya. Miqat itu waktu yang telah ditentukan. Miqat dari kata waktu. Fatamma miqatu rabbih, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Rabbi, Tuhannya. Dengan berapa? Arba'ina lailatan. Jadi di sini muncul kata arba'ina. Jadi kata arba'in itu ada dalam Al-Quran. Kata arba'in ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kata arba'in ada dalam Al-Quran. Arba'in, 40. Dari arba'in ini nanti terkenal. Dan ada hadis yang mengatakan siapa yang menghafal hadis sebanyak 40 dan bisa menjelaskan isinya, maka terbebas dari neraka. Ada lagi kalau salat arba'in, ya, 40 waktu di Masjid Nabawi tanpa ketinggalan berjamaah, maka juga terbebas dari. Jadi kata arba'in sering sekali muncul. Jadi ada juga hadis-hadis yang seperti hadis arba'in Imam Nawawi misalnya. Ya. Jadi banyak kata arba'in. Ya. Di arba'in di masyarakat kita, kalau orang meninggal dunia 40 hari kemudian juga dibacakan lagi, didoakan lagi. Jadi ada 3 hari, 7 hari, dan 40 hari yang paling terkenal. Jadi arba'in 40 hari. Ya. Jadi kata 40 hari ini terkenal. Ya. Jadi arba'ina lailatan, 40 malam. Jadi 40 ini adalah angka yang disebutkan Al-Quran. Jadi arba'ina lailatan, 40 malam. Ya. Tentu kalau kita bertanya kenapa 40, ya itu adalah urusannya Tuhan. Karena Tuhanlah yang menentukan itu, kita menerimanya sebagai wada'iyah namanya. Sebagai konvensi dengan Tuhan. Konsekuensi kepercayaan kita kepada sesuatu adalah menerima
apa namanya, diktum-diktum, klausul-klausul yang ada di dalam perjanjian itu. Jadi kalau kita misalnya akad kredit dengan motor atau sepeda atau mobil penjualnya, maka kemudian kita setuju dengan klausul-klausul yang ada di dalamnya. Ya, kita sebaiknya baca. Jangan sampai nanti kemudian karena kita tidak baca kemudian komplain padahal ada dalam peraturan itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi itu namanya wad'iyah karena ada di dalam klausul itu. Nah, begitu kita setuju membeli barangnya orang, berarti kita setuju dengan klausul itu. Begitu kita setuju dengan agama Islam, berarti kita menerima klausul-klausul itu. Jadi kita terima klausul itu. Jadi adalah tidak konsekuen namanya kalau kemudian menerima Islam, tapi tidak menerima klausul-klausul yang ada di dalam kitab sucinya. Karena kitab suci ini adalah kumpulan dari dari persepakatan kita dengan Allah. Jadi Al-Quran kitab suci ini adalah kumpulan surat-surat, kumpulan ayat-ayat, klausul-klausul yang mengatur hubungan kita dengan Allah. Maka karenanya harus kita terima seperti mana juga kata angka arba'ina. Karena kalau angka itu sebetulnya lebih kepada persepakatan arba'ina. Jadi fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Kemudian sempurnalah waktu perjumpaannya dengan Tuhannya 40 malam. Jadi 40 malam. Wa qala Musa li akhihi, sebelum Nabi Musa pergi menjumpai Tuhannya, dia berkata waqala Musa, dia berkata kepada, jadi waqala, dia berkata, Musa, yaitu Musa, berkata kepada siapa? Li akhihi, kepada saudaranya. Dia berkata kepada saudaranya, li akhihi, ingat, saudaranya. Apakah saudara kandungnya atau saudara sepupunya? Tidak terlalu penting. Yang penting yang namanya saudaranya itu pasti dekat sekali. Biasanya kalau di Timur Tengah, saudara paling jauh itu adalah sepupu. Ya, sepupu sekali. Ya, tapi kalau kita nanti lihat ayat tadi bahwa sangat mungkin saudaranya memang saudara kandung dari pihak saudara seibu. Ya. Jadi yang pasti adalah bahwa di sini Nabi Musa mengatakan kepada saudaranya. Dan disebutkan siapa saudaranya itu? Disebutkan Harun. Disebutkan namanya saudara itu adalah Harun. Ya. Dia berkata kepada saudaranya yang bernama Harun. Ya. Apa kata Nabi Musa kepada Harun? Ukhlufni. Ya, ingat. Ukhlufni. Khalifailah aku. Gantilah aku. Jadi khalifah itu pengganti. Ukhlufni. Jadi dari sini kita lihat bahwa pengganti Nabi ditunjuk oleh Nabi. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pengganti Nabi ditunjuk oleh Nabi. Jadi kalau ada orang ingin membuat khilafah, tetapi khilafahnya dibuat sendiri, dipilih sendiri, ini bertentangan dengan konsep ayat ini. Karena khalifah itu adalah wewenang, prerogatif Allah SWT. Jadi khalifah itu adalah prerogatif Allah SWT melalui nabinya. Jadi melalui nabinya. Jadi nabilah nanti akan memilihnya. Kecuali kalau kita pilih misalnya presiden atau misalnya kepala daerah atau kepala daerah provinsi atau gubernur dan sebagainya, itu enggak masalah. Karena itu adalah untuk urusan administratif pemerintahan. Yang namanya urusan agama adalah urusan yang tidak dibatasi oleh wilayah geografis tertentu. Ya, mungkin mirip dengan kalau di Kristiani ada paus, ya, di Vatikan. Namanya Vatikan itu wilayahnya seluruh dunia. Di mana saja ada orang Katolik, ya sampai di situ wilayah kekuasaannya yang namanya paus, yang namanya Vatikan. Ya, sedangkan orang-orang Katolik yang berada di suatu negara manapun juga itu adalah tinggal di negara-negara yang berdaulat juga dan tidak ada conflicting antara kekuasaan paus dengan negara. Ya. Apa sebabnya? Karena yang diatur oleh wilayah keagamaan ini adalah berkaitan dengan masalah-masalah ritual, peribadatan, masalah ajaran-ajaran moralitas. Ya, persoalan tentang perundang-undangan kenegaraan itu dibicarakan masing-masing oleh negara yang bersangkutan dan siapa yang akan menjalankan itu dipilih oleh rakyatnya kalau negara itu adalah negara demokrasi. Nah, kalau untuk yang ini adalah khalifah dalam pengertian pengganti pelaksana tugas kenabian. Dan berarti bahwa menyangkut seluruh ajaran agama. Maka dikatakanlah oleh Musa kepada saudaranya, liakhihi Harun, ukhlufni, khalifailah aku. Jadi kata-kata ukhlufni itu kata dasarnya khalifah, kha, lam, fa.
ukhlufni, khalifailah aku. Nah, diterjemahkan oleh Departemen Agama dengan gantilah aku. Ya. Ukhlufni, khalifailah aku. Maksudnya kamu jadi khalifahku. Ya. Jadi Nabi Musa mengatakan kepada Harun, jadi ini jelas Musa mengatakan kepada Harun. Ya. Jadi ini yang disebut dengan pilihan yang mandataris. Jadi Musa memandatkan wilayah kenabiannya kepada Harun, sehingga Harun di sini disebut sebagai wasi, penerima wasiat daripada Musa. Harun di sini adalah waris, penerima warisan pelaksanaan kenabian dari Musa. Dan dalam Al-Quran ini konsisten semuanya. Kita lihat waktu Nabi Ibrahim juga dipilih sebagai imam bagi seluruh manusia, dia juga minta itu diteruskan kepada keturunannya. Jadi dalam Al-Quran dikatakan, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Saya menjadikan kamu, hai Ibrahim, sebagai imam bagi seluruh manusia. Setelah itu Nabi Ibrahim minta qala wa min dzurriyyati. Jadi artinya apa? Pilihannya Nabi adalah pilihan Allah juga. Kita juga sudah melihat di surat Al-Baqarah berkenaan dengan pemilihan Talut. Ya. Ayat 240 dan seterusnya adalah berbicara tentang pemilihan Talut oleh nabinya. Jadi Nabi memilih Talut sebagai panglima perang, sebagai pasukan, pembawa pasukan. Pada saat itu banyak Bani Israel yang tidak menerimanya. Lalu kemudian Nabinya mengatakan, Allah yang memilih Talut untuk kalian melalui saya. Jadi pilihan Nabi atas Talut adalah hakikatnya pilihan Allah juga. Jadi walaupun kelihatannya secara zahir, secara nampak kasat mata, yang memilih Talut adalah nabinya, tetapi karena Nabi itu tidak pernah berbicara atas dasar hawa nafsunya, maka pilihan sang Nabi adalah pilihan Allah juga. Hal yang sama terjadi dengan Nabi Musa dan Harun ini. Sini dikatakan, qala Musa li akhihi Haruna ukhlufni, wahai Harun, khalifailah aku fi qaumi, dalam menjalankan tugas-tugas kenabian di dalam kaumku, fi qaumi, dalam kaumku. Jadi khalifailah aku di dalam menjalankan tugas-tugas kenabian itu. Lalu kemudian waslih wa aslih, berbuat baiklah. Maksudnya selalulah menjadi soleh. Wa aslih, kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa perbuatan Allah itu adalah islah ba'da islahiha. Jadi kata wa aslih lawan daripada mufsid. Ya. Ya, jadi muslih orangnya nanti orang soleh namanya mufsid, muslih. Muslihin, muslihun. Nanti lawannya adalah mufsid, mufsidin atau mufsidun. Nah, jadi ingat pesan Musa kepada Harun adalah jangan pernah membuat kerusakan. Tapi selalulah asli. Apa itu asli? Memperbaiki ataukah mendamaikan. Karena islah itu adalah mendamaikan orang. Jadi agama samawi adalah agama kedamaian. Agama itu adalah agama kemanusiaan. Kenapa? Karena meniadakan persengketaan, meniadakan perseteruan, meniadakan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada yang panas, didinginkan. Kalau ada yang pecah, disatukan. Bukan sebaliknya. Ada orang bersatu, kita pecahkan. Ada dingin, kita panaskan. Bukan begitu tugas agama. Kalau dingin dipanaskan, bersatu dipecahkan, itu adalah kerja syaitan. Karena Al-Quran di surat Al-Maidah mengatakan bahwa yang diinginkan syaitan itu adalah yuqi'a bainakumul adawata wal bagda, menimbulkan permusuhan dan perpecahan di antara kalian. Itu pekerjaan syaitan. Nah, kalau perbuatan Allah, perbuatan utusan Allah, para nabi dan rasul adalah waslih, dan selalulah membuat perdamaian, kebaikan, kebajikan, keharmonisan, wala tattabi', dan jangan mengikuti, wala tattabi' sabilal mufsidin, jangan pernah mengikuti jalannya orang-orang. Ingat, jadi kata-kata sabilal mufsidin bukan hanya mufsid, tapi memang ada jalannya. Jadi artinya ada yang menempuh itu sebagai jalan, sebagai ideologi, sebagai satu way. Jadi ada yang melihat itu sebagai satu jalan, sebagai satu konsep pandangan hidup, sebagai world view. Jadi ada memang orang yang menjadikan perbuatan merusak itu adalah jalan untuk mencapai tujuan. Karena ada kata-kata wala tattabi sabilal mufsidin, dan melalui ayat ini orang Islam, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kita semuanya itu dilarang mengikuti jalan ini, karena ada larangan wala tattabi sabilal mufsidin. Jangan mengikuti jalannya orang-orang yang buat kerusakan di muka bumi.
Jadi dasarnya agama Islam ini adalah agama samawi adalah islah, mempersatukan manusia, memperbaiki keadaan. Ya. Kemudian 143, walamma ja'a Musa limiqatina. Jadi tadi Nabi Musa memberikan pesan kepada Harun untuk menjalankan tugas kehalifaan, pelaksana tugas kalau sekarang, PLT, pelaksana tugas. Setelah itu Nabi Musa pergi selama 40 malam tadinya. Nah sekarang, walamma ja'a Musa, sekarang Musa sudah pergi. Walamma ja'a Musa, tatkala Musa pulang, ja'a datang, ya, sudah berarti pulang dari tempatnya tadi, perjumpaannya dengan Allah. Jadi walamma ja'a, tatkala ja'a Musa. Jadi tatkala Musa telah datang, limiqatina, dari perjumpaannya dengan Tuhan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi walamma ja'a Musa limiqatina, setelah datang Musa setelah menyelesaikan waktu yang telah ditentukan, perjumpaannya dengan Allah itu 40 malam. Ya. Jadi walamma ja'a Musa limiqatina, maaf, ini adalah Nabi Musa belum kembali ke kaumnya, ya. Ini masih ketika datang menjumpai, ya. Jadi walamma ja'a Musa limiqatina, tatkala Musa datang, ya, bukan balik. Musa datang ke tempat yang telah ditentukan Allah, limiqatina, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi tatkala Musa sampai di Gunung Turzina, kalau kita bicara tadi Gunung Turzina, kepada tempat yang disepakati. Wa kallamahu rabbuhu. Nah, kemudian berbicara kepadanya siapa? Rabbuhu, Tuhannya. Wa kallamahu rabbuhu. Tuhannya Musa, atau Allah SWT berbicara kepadanya. Jadi ingat ya mas sekalian, Allah berbicara kepada Musa, tentu berbicara dalam pengertian mendengarkan suara. Jadi Musa mendengarkan suara. Ya, dan suara itu kalau seandainya mungkin ada orang di situ, belum tentu mendengarkan suara itu. Jadi wa kallamahu rabbuhu, dan kemudian Tuhannya berbicara kepada Musa. Wa kallamahu rabbuhu. Tuhannya berbicara kepada Musa. Qala, jadi mendengarkan suara itu, jadi begitu sampai di tempat itu, Gunung Turzina, sampai di tempat persepakatan itu, lalu kemudian mendengarkan suara, ini kallamahu, berbicara, qala, mendengarkan pembicaraan itu, kemudian Nabi Musa berkata, qala, dia minta, Rabbi, wahai Tuhanku, hari ini perlihatkanlah dirimu kepadaku, hari ini, ya, hari ini perlihatkanlah dirimu kepadaku. Jadi hari ini perlihatkanlah dirimu kepadaku, anzur ilaika, agar aku juga bisa melihat kepadamu. Jadi perlihatkanlah hari ini, itu perlihatkan, nampakkanlah dirimu kepadaku, agar apa? Anzur ilaika, supaya saya juga bisa melihat kepadamu. Anzur, perhatikan, ilaika, kepadamu, supaya saya bisa melihat kepadamu. Kaknya di sini adalah kepada Allah. Ya. Supaya saya bisa melihat kepadamu. Hari ini perlihatkanlah dirimu kepadaku, anzur ilaika, agar aku bisa melihatmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, simak baik-baik penjelasan ayat ini, karena ayat ini sangat menarik tentang relasi antara manusia yang hidup, yang tubuhnya hidup di alam bawah, dan tubuh kita hidup di alam bawah, di alam materi, di alam benda, juga memantau alam benda, menyadari alam benda melalui panca indera kita. Panca indera kita itu adalah selalu membutuhkan pasangan yang bersifat materi benda juga untuk berfungsi. Ya, ingat, mata bisa berfungsi apabila ada cahaya. Cahaya itu benda. Ya, kira-kira kita sudah sepakati bahwa cahaya itu benda. Cahaya itu punya gerak. Ya, sekarang gerak yang paling cepat yang bisa dihitung oleh manusia adalah kecepatan cahaya. Jadi cahaya bergerak. Jadi adalah partikel-partikel yang bergerak. Ya, jadi mata butuh cahaya. Kalau tidak ada cahaya, mata nggak bisa melihat. Kemudian kuping butuh gelombang-gelombang suara. Ya, gelombang-gelombang suara itu juga materi benda juga. Ya, karena itu adalah muncul dari gesekan. Nah, kemudian apalagi kita misalnya merasakan manis, pahit, getir. Nah, itu di lidah. Itu juga adalah benda. Yang kita rasakan pedes adalah cabai misalnya, cabai itu benda. Yang kita rasakan manis adalah gula, gula itu adalah benda, ya begitu. Kita rasakan pahit adalah pare, pare itu adalah benda, ya. Begitulah juga dengan aroma, ya kita merasakan parfum, parfum itu juga adalah benda.
Nah, jadi jemaah sekalian, kita menyadari lingkungan dunia kita ini melalui panca indera. Karena lingkungan dunia kita ini adalah benda-benda, maka alat panca indera kita sebetulnya untuk menghubungkan kita dengan benda-benda itu. Maka ketika tiba-tiba muncul arini anzur ilaika, wahai Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepadaku agar aku bisa memperhatikan, melihat kepadamu. Apa jawaban Allah? Qala. Jawaban Allah inilah yang menarik, kita perhatikan. Qala. Allah berfirman, jadi Allah menjawab. Qala. Lan, sekali-sekali tidak. Jadi sini menggunakan kata lan. Di dalam bahasa Arab, lan sekali-sekali tidak. Ya. Kamu tidak akan pernah, never. Qala lan, tidak akan. Lan tarani. Ya, kamu sekali-sekali tidak akan pernah bisa melihatku. Nah, tidak akan pernah bisa melihatku. Ya, kenapa? Karena kalau tarani itu kan mata. Begitu kita melihat Tuhan, berarti Tuhan berubah menjadi benda. Kenapa? Karena satu, dia harus tertimpa cahaya. Dan berarti bahwa Tuhan pada saat kita lihat, dia butuh kepada selain dirinya, itu apa? Cahaya. Dan cahaya itu makhluknya. Berarti apa? Allah tergantung kepada makhluk untuk kita lihat. Kan terbolak-balik ini. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Sempurna, justru butuh kepada makhluknya untuk memperlihatkan dirinya. Oleh sebab itulah, Tuhan tidak mungkin kita lihat dengan mata kepala. Maka Allah mengatakan, lantaroni, kamu sekali-sekali tidak akan pernah melihatku. Walakin akan tetapi, ya, di sini tawaran Tuhan menarik. Walakin akan tetapi, unzur ilal jabal. Perhatikanlah. Di sini tadi kata-kata Nabi Musa adalah anzuru. Ya. Sekarang Allah mengatakan di sini unzur. Jadi Nabi Musa mengatakan unzuru. Allah mengatakan kepada Nabi Musa unzur. Unzur, lihatlah dengan cermat. Jadi kata unzur itu lihat dengan cermat. Jadi kalau kita melihat sesuatu hampir tidak berkedip, itu namanya unzur. Jadi unzur, jadi melihat dengan cermat, dengan nanar. Unzur. Perhatikan kepada siapa? Perhatikan dengan cermat kepada siapa? Ila al-jabal, kepada gunung. Perhatikanlah ila al-jabal. Perhatikanlah kepada gunung. Ya, jadi perhatikanlah kepada gunung itu. Ya. Al-Jabal. Jadi cukup lihat, perhatikan kepada gunung itu. Apa kata Allah? Fa'inistakarra makanau. Kalau gunung itu tetap, jadi kata-kata ini, jika gunung itu tetap, makannya tempatnya, makanau tempatnya. Jadi artinya apa berdasarkan ayat ini, gunung itu tidak tetap. Benda-benda itu adalah bergerak. Yang namanya materi adalah sesuatu yang berubah terus-menerus. Jadi materi itu adalah proses bergerak terus-menerus seperti awan di angkasa. Di sana selalu terjadi dekonstruksi, konstruksi, dekonstruksi, konstruksi, begitu seterusnya. Ya, berubah, hancur, muncul, begitu seterusnya. Jadi ada apa tadinya tidak ada, kemudian ada, lama kelamaan hancur lagi, berubah lagi dengan yang lain. Seperti manusia berubah nanti jadi tanah, tanah berubah jadi buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dimakan sebagian oleh hewan, terus kemudian manusia makan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Begitulah seterusnya. Terjadi perubahan substansi dari waktu ke waktu. Jadi Allah mengatakan, perhatikanlah ilal jabal, kepada gunung itu. Fa'inistakarra makanau, jika gunung itu tetap di tempatnya. Nah, perhatikan, kata-katanya di sini adalah jika. Jadi, jika seandainya gunung itu tetap di tempatnya, kamu akan melihat aku. Kan berarti bahwa gunung itu tidak tetap di tempatnya. Jadi gunung itu berubah terus-menerus. Benda-benda itu berubah terus-menerus. Di alam materi ini apa tandanya? Berubah. Jadi di alam materi, dalam benda, tanda yang paling nyata adalah berubah terus-menerus. Bapak Ibu sekalian, lihatlah, kalau tidak percaya, simpan, masak nasinya disimpan di tudung sari, tudung saji, lalu kemudian lihat besok, berubah. Sudah mulai agak nggak enak baunya. Simpan lagi terus, mulai sudah nggak enak baunya, sampai rusak dan seterusnya. Itu tidak ada yang tidak berubah. Ya. Kita juga sekarang dibanding dengan 30 tahun yang lalu beda sekali. Ya. Kita berubah terus-menerus. Jadi tidak ada yang tidak berubah kalau dia benda materi. Kalau benda-benda materi namanya, enggak ada yang tidak berubah. Termasuk gunung-gunung. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, unzur ila al-jabali.
perhatikanlah kepada gunung itu. Fa in istaqarra makanahu, jika gunung itu tetap di tempatnya, apa kata Allah? Fasaufa tarani. Jadi kalau gunung itu tetap di tempatnya, fasaufa, niscaya kamu akan. Fasaufa itu mirip dengan will. Will itu adalah akan. Fasaufa, kamu pasti akan. Tarani, melihat aku. Jadi sama tadi, tarani. Jadi jika kamu menyaksikan gunung itu tetap, kamu akan melihat saya. Karena kalau dia tetap, berarti dia ada. Ingat jemaah sekalian. Kata-kata yang sangat terkenal, kalau dia ada, tidak berubah. Kalau dia berubah, tidak ada. Ya. Jadi kalau dia berubah, artinya tidak ada. Ya. Berubah terus-menerus. Bagaimana kita mengatakan mangga itu seperti ini, sementara dia berubah terus-menerus. Ya. Mangga, coba kita definisikan mangga. Akhirnya kan secara umum saja. Karena mangga itu berubah. Kecil sekali seperti seperti induk seperti jari kelingking waktu masih kecil sekali, tetap disebut mangga juga. Kecut mangga juga, mengkal ke mangga juga, manis mangga juga, kulitnya hijau mangga juga, kulitnya agak kuning mangga juga, kulitnya nanti sangat kuning sekali merah mangga juga. Ya. Paling dikasih aja tuh penanda, mangga muda, mangga mengkal, mangga tua. Tapi tetap mangga namanya. Ya. Ketika masih tumbuh dari kecil mangga namanya, menjadi besar tetap mangga namanya. Terus apa itu mangga? Nah, jadi mas Keser berbahagia. Oleh sebab itulah Allah mengatakan dalam ayat ini, kalau kamu menyaksikan gunung itu tetap kamu lihat saya. Kenapa? Allah yang menjelaskan bahwa yang bisa dilihat secara hakiki itu adalah yang tidak berubah. Yang bisa dilihat oleh manusia itu adalah yang berubah. Yang tidak berubah secara hakiki tidak bisa dilihat oleh manusia. Ya. Artinya apa? Bahwa matamu itu sudah keluar daripada fungsi-fungsi bendawinya apabila melihat yang tetap. Nah, jadi kalau dia tetap, barulah dia tidak berubah namanya. Tidak berubah berarti dia baru benar-benar ada. Makanya dalam filsafat wujud, Allah itulah satu-satunya yang wajib adanya, wajibul wujud. Yang adanya mutlak, absolut. Adanya tidak pernah terkena tidak ada. Adanya tidak bergantung kepada ada yang lain. Itu Allah. Sedangkan selain daripada Allah, adanya tergantung kepada ada yang lain. Makanya adanya tidak absolut, adanya tidak mutlak. Adanya disebut dengan mungkin. Bahasa Arabnya menyebutnya mungkinul wujud. Wujudnya mungkin. Kenapa? Mungkin ada, mungkin tidak ada. Kenapa? Karena berubah terus-menerus. Nah, maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, coba lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu tetap, ini takarra makanahu, fasaufa tarani, kamu akan melihat aku. Nah, sekarang kita lihat. Ketika Nabi Musa melihat kepada gunung itu, falamma tatkala, jadi falamma tatkala. Ya. Jadi tatkala, falamma tatkala atau ketika tajalla rabbuhu. Tajalla rabbu, Tuhannya, jadi pelakunya di belakang sini. Rabbu. Tuhannya Musa, Allah SWT, jalla, tajalla. Tajalla itu memperlihatkan, mewujudkan. Jadi tajalla itu tajalliat. Tajalla. Memanifestasikan. Falamma tajalla rabbahu, ya, seperti contoh misalnya, wan nahari iza jallaha, ya, siang ketika semuanya jadi jelas, itu jallaha. Falamma tajalla rabbuhu, tatkala Tuhannya memperjelas, ya, memperjelas kepada Musa hakikat lil jabal, kepada gunung, memperlihatkan hakikat gunung. Ya. Jadi tatkala Nabi Musa melihat gunung itu dengan mata yang tetap, lalu kemudian Allah menunjukkan hakikat gunung itu, bahwa ternyata gunung itu berubah, dan seandainya bisa kita tangkap perubahan itu, kemudian kita akan pusing melihatnya. Kan kalau perubahannya itu cepat, pasti kita pusing, bisa kita vertigo. Ya. Coba Bapak Ibu sekalian berdiri di pinggir jalan jalan tol yang rame, yang kendaraannya banyak, cepat-cepat jalannya, itu kita akan pusing menyaksikan mobil itu datang terus-menerus. Karena dia bergerak terus-menerus, akhirnya kita pusing tuh di pinggir jalan. Dapat kita bayangkan kalau hakikat perubahan itu diperlihatkan, yang cepat sekali sebetulnya perubahan itu. Perubahan itu cepat sekali. Ya, karena
Bahkan detik itu pun sebetulnya waktu yang masih sangat besar untuk perubahan itu. Ya. Yang namanya perubahan tidak berubah, berarti kan tidak pernah sepersekian detik tidak berubah. Berarti berubah terus-menerus. Nah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Allah SWT memperlihatkan kepada Musa hakikat gunung itu yang terus berubah, ternyata tidak tetap di tempatnya, ja'alahu, lalu kemudian ja'alahu, menjadilah dia hunya Musa dakkan. Ja'alahu, dia menjadikan dakkan. Maksud saya di sini, ja'alahu dakkan, menjadikan gunung itu dakkan. Ya. Jadi dia menyaksikan seperti gunung itu hancur. Apakah hancur? Enggak. Maksudnya dalam pandangan Musa kan diperlihatkan hakikat perubahan itu oleh Allah. Yang namanya berubah, jadi ingat cuma sekalian kita sampaikan bahwa mata kita itu punya batas bawah dan batas atas. Kayak kuping kita juga. Ya, contohnya saya bayangkan kalau mata kita bisa melihat partikel-partikel debu yang ada di depan kita. Kan kita tidak melihat jadinya. Jadi Bapak bisa bayangkan ya, kalau kita melihat partikel-partikel debu, apa itu namanya itu? Unsur-unsur debu yang ada di depan mata kita. Itu kan sebenarnya di depan mata kita ini adalah miliaran debu. Ya, yang berterbangan. Tetapi Allah membuat mata kita sedemikian rupa, tidak melihat yang kecil seperti itu. Karena kalau yang kecil seperti itu dilihat oleh mata kita, kita tidak bisa berjalan. Semuanya akan menjadi kabut di depan kita. Ya. Begitu juga, mata kita tidak bisa melihat yang terlalu besar. Contohnya alam semesta, kita tidak bisa melihatnya. Kita hanya melihat bagian-bagiannya saja. Jadi ada batas bawah, ada batas atasnya. Nah sekarang, perubahan juga begitu. Perubahan itu yang kita saksikan adalah yang kecepatan perubahannya sekian. Kalau terlalu lambat misalnya, tidak kelihatan. Terlalu cepat juga tidak kelihatan. Mana yang terlambat? Contohnya Bapak Ibu apa namanya? Lihat bercermin, lihat rambutnya. Apakah kita melihat rambut kita bertambah panjang di kaca? Jawabnya tidak. Padahal benar-benar rambut itu terus-menerus bertumbuh. Tapi karena lambatnya, mata tidak mampu menangkap perubahan itu. Begitu juga dengan apa? Cahaya. Ya, cahaya itu sedemikian cepatnya sehingga mata tidak mampu menangkap gerak cahaya itu. Nah, jadi jemaah sekalian, ada kita punya batasan-batasan itu. Nah, ketika Allah perlihatkan mentajalikan tajalla rabbuhu lil jabali, tatkala Allah SWT memperlihatkan hakikat gunung itu kepada Musa, ja'alahu, maka menjadilah gunung itu di mata Musa ini, di mata Musa dakka, hancur. Jadi seakan-akan hancur. Kenapa? Karena kan berubah terus-menerus. Ya, kalau kita lihat berubah terus-menerus kan berarti dia hancur. Barang itu hancur seperti awan yang bergerak terus-menerus. Wa kharra Musa sa'iqa. Lalu kemudian saking pusingnya Musa, lalu kemudian dia tersungkur pingsan. Kharra, tersungkur, Musa sa'iqa, dalam keadaan pingsan. Gimana sekalian, kalau kita yang namanya Bapak Ibu yang pernah mengalami vertigo, vertigo itu kan ketika semua bergerak. Ya. Yang namanya vertigo itu melihat benda-benda di sekitarnya bergerak cepat sekali. Semakin cepat itu bergerak benda-benda di sekitarnya dia lihat, semakin cepat pingsannya orang vertigo itu jatuh, terpelanting. Nah, jadi Musa melihat hakikat perubahan yang sangat kecil itu terjadi pada gunung. Maka yang terjadi adalah Musa kemudian sa'iqa, pingsan. Kharra Musa sa'iqa, jatuh, tersungkur dan pingsan. Jadi pingsannya Musa di situ karena tidak mampu melihat perubahan itu. Seperti yang kita bicarakan tadi, kalau kita melihat gerak yang begitu cepat, maka kemudian kita pusing. Ya. Coba misalnya kalau kita misalnya naik perahu, kapal laut, biasanya orang mabuk. Kenapa? Karena perahu itu bergerak terus-menerus. Karena perahu itu bergerak terus-menerus, tidak pernah kita merasa stabil, maka kemudian kita juga pingsan. Mabuk. Mabuknya itu adalah seperti bergerak semua nanti benda-benda di sekitar kita. Sudah sampai di daratan seperti ikut masih bergerak seperti di lautan. Nah, jadi inilah yang dijelaskan dalam ayat ini, bahwa ketika Allah memperlihatkan hakikat gunung yang berubah itu, ternyata tidak tetap, maka kemudian Musa tersungkur dalam keadaan sa'iqa, pingsan. Ya, jadi jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa gunung-gunung itu ternyata bergerak. Ya. Adakah ayat yang lebih tepat menjelaskan ini, ya jemaah sekalian? Ya, kita lihat ini. Jadi ada di surat An-Naml, ya, surat An-Naml, surat 27. Ya, 27. 27 ayatnya.
Nah, ini ayat 88. Wataral jibala. Nih. Wataral jibala. Kamu menyaksikan al-jibal. Itu tadi gunung. Kamu menyaksikan gunung-gunung itu. Coba perhatikan. Tara. Kamu lihat gunung-gunung itu. Kalau kamu lihat gunung-gunung itu, tasabwa, kamu pasti akan menyangka. Tasabwa, kamu pasti akan menyangka apa? Jamidatan. Kamu akan menyangka dia jamidatan, tetap. Ya. Jamida itu membeku, frozen. Kau menyaksikan gunung itu membeku, tidak bergerak maksudnya. Kau menyaksikan gunung itu apa namanya? Tidak bergerak, stabil. Jadi kalau kita lihat sepintas kan gunung tidak bergerak. Tapi apa kata Allah? Wahia, padahal gunung itu tamurru, dia bergerak, dia berjalan, ada gerak pada dirinya. Jadi ternyata gunung itu adalah tamurru, dia bergerak. Seperti apa geraknya? Marra sahaban, bergeraknya seperti bergeraknya awan. Seperti bergeraknya awan. Jadi tamurru marra sahabi. Jadi bergeraknya awan itu seperti bergeraknya gunung itu seperti bergeraknya awan di angkasa. Ya. Tamurru marra sahabi sun Allahi. Dan itu adalah perbuatan Allah. Sun Allah. Ya. Sun Allah itu adalah perbuatan Allah. Ya. Itu adalah perbuatan Allah. Alladzi atqana kulla syai'in. Itu adalah perbuatan Allah yang atqana, yang menyempurnakan. Jadi proses perubahan itu menuju kepada kesempurnaan. Atqana, menuju kepada kesempurnaan. Inilah nanti yang oleh Mullah Sadra disebut sebagai gerakan substansi. Namanya al-haraka al-jauhariyah. Jadi tamurru marra sahabi sun Allahi alladzi atqana kulla syai'. Dalam rangka menyempurnakan segala sesuatu. Jadi itu pergerakannya menuju kepada sempurna. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi, kan begitu arahnya. Dari Allah, Allah yang ada, terus kemudian mengadakan semua yang ada ini bergerak menuju kembali kepada yang dirinya. Siapa dirinya? Yang maha sempurna. Jadi dari Allah menuju kepada Allah. Ya, menuju kepada yang maha sempurna. Maka disebut dengan itu adalah sun Allah alladzi atqana kulla syai'. Itu perbuatan Allah dalam rangka menggerakkan segala sesuatu, benda-benda apapun menuju kembali kepada Allah SWT untuk menyempurna. Atqana kulla syai'in innahu khabirum bima ta'malun. Itulah sebabnya karena semuanya bergerak dan akal mengatakan setiap yang bergerak pasti ada penggeraknya, ada penggerak pendek, menengah, dan ada penggerak paling atas, namanya penggerak pertama, maka tidak ada satu bergerak yang tidak digerakkan oleh penggerak pertama, yaitu Allah Rabbul Alamin, yang disebut dengan kausa prima, yang disebut dengan apa namanya penggerak pertama, atau disebut dengan penyebab yang tak tersebabkan, cause and cause, penyebab yang tak tergerakkan, ataukah penggerak yang tak tergerakkan, unmovable mover, penggerak yang tak tergerakkan. Jadi hanya Allah yang merupakan penggerak yang tidak tergerakkan. Ternyata gunung-gunung pun juga bergerak seperti itu. Ya, jemaah sekalian, ya coba kita lihat kata-kata ayat ini adalah seperti awan ini, kata seperti awan. Tamurru marra sahab, seperti awan. Ya, coba lihat awan. Coba lihat awan di sini jemaah sekalian ya. Nah ini dia awan. Apa lihat awan ini kan adalah bergumpal-gumpal. Itu setiap saat itu bergerak. Kalau dia tetap di atas situ, nggak bisa kita naik pesawat. Tapi kenapa dia gampang sekali dilewati pesawat ya? Karena dia gampang terurai. Awan itu adalah kelihatan seakan-akan kokoh, kuat. Kalau kita lihat itu seperti gumpalan es di atas. Dan ternyata bisa dilewati. Dengan terkena matahari dari belakang dia akan berubah. Terurai sedikit demi sedikit. Ya, ada yang mengalami kondensasi turun jadi hujan. Kemudian formasinya berubah. Terkadang berubah jadi seperti kuda, terkadang berubah jadi seperti harimau, terkadang berubah seperti naga, terkadang berubah tulisan Allah. Ya, dia akan berubah terus-menerus. Formasinya kita lihat berubah terus-menerus. Ya, bergerak. Nah, sebetulnya segala sesuatunya bergerak seperti ini kata tadi. Nah ini, bahkan kita baca berita tadi di atas Ponorogo sana ada awan yang bertuliskan Allah katanya. Karena formasinya berubah terus-menerus. Di sini kita lihat berubah terus-menerus. Kenapa bisa ada begini? Ya karena berubah terus-menerus. Ya. Jadi bisa terjadi begini ya karena dia berubah terus-menerus. Ya. Ini dia. Ini dia awan. Nah, jemaah sekalian berbahagia,
Sebelum kita lanjut, kita break sebentar karena telanjur sudah masuk di gambar ini. Bapak Ibu sekalian, majelis tadarus dan tadabur kita ini juga menyalurkan hewan kurban. Jadi keluarga tadarus dan tadabur berkurban namanya. Di keluarga tadarus dan tadabur berkurban. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin berkurban dan belum menemukan penyaluran kurbannya, bisa berkurban kepada panitia. Ya, bisa perseorangan dan bisa kolektif. Apa artinya perseorangan? Satu orang untuk satu kambing atau satu sapi. Apa namanya kolektif? Ya bisa saja satu kambing beberapa orang, kumpul 100.000, 50.000, 20.000 bisa. Ya kumpul-kumpul kita membeli kambing. Apa sebabnya? Semakin banyak kambing atau sapi kita korbankan, semakin banyak juga orang kecil yang hidup. Bapak lihat orang ini, anak ini, ya, ini adalah petani di kampung. Ya, mereka nasibnya masa depannya tergantung kepada ternaknya. Semakin banyak ternaknya dibeli, maka semakin masa depannya semakin baik. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian, korban itu adalah sebuah amalan spiritual, amalan rohani yang punya dampak ekonomi yang sangat besar. Dia punya multiplier efeknya itu kencang sekali. Ya, multiplier efeknya kencang sekali. Bapak bisa bayangkan kalau semua orang beli kambing, sapi ke petani-petani peternak-peternak kecil di kampung dan orang berkorban dalam 1 tahun, 1 musim itu bisa sampai puluhan triliun, berarti akan ada puluhan triliun uang masuk ke daerah-daerah, ke kampung-kampung dan memberikan kehidupan kepada saudara-saudara kita, warga negara kita yang hidupnya bergantung kepada peternakan yang sangat terbatas itu. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berkorban bersama dengan panitia, panitia menyiapkan yaitu kambing jantan, ada super 5.500.000, ada yang golongan A 35 kg 3.500.000, ada 3 juta rupiah, ada 2,5 juta, begitu ya sapi ada 20 juta, 17-16 juta. Kalau ingin maka hubungilah panitianya. Ya, ini panitianya ada di sini nih. Di Bapak sekalian panitianya bisa hubungi di sini. Ada nomor HP-nya segala, jadi tinggal kalau Bapak Ibu sekalian mau maka di screenshot aja ini layar. Screenshot layarnya, maka kemudian terfoto ini brosur layar. Sekarang kalau sudah kita balik lagi ke sini tadi. Nah, jadi jemaah sekalian, amal tadi kita sudah lihat. Jadi ternyata gunung itu bergerak seperti awan. Kita lihat lagi misalnya surat 55. Ada surat 55. Surat 55. Ya, surat Ar-Rahman. Ayat 29. Nah, Allah berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Ayat ini mengatakan bahwa yas'alu selalu meminta kepada Allah. Hu-nya di sini adalah Allah. Jadi yas'aluhu, hu-nya di sini adalah Allah. Ini hu. Yas'alu selalu meminta kepada Allah. Siapa? Man fis samawati wal ard. Apa saja yang ada di langit dan di bumi. Samawati wal ard. Sehingga dia Allah kullu yaumin, setiap saat. Kata yaumin di sini jangan kita artikan hari tapi saat. Setiap saat. Huwa fi syan. Tuhan berada dalam kesibukan. Jadi artinya apa? Semua gerak yang ada di bawah itu terhubung langsung ke atas. Kepada Allah sebagai penyebab gerak tertinggi tadi. Sebagai kausa prima. Ya, sebagai penyebab gerak pertama, semua gerak-gerak di bawah itu tembus ke atas. Terkait ke atas. Jadi oleh sebab itulah, maka semuanya bergerak kecuali dia. Jadi semuanya bergerak kecuali dia. Allah lah yang sibuk, berarti dia yang menggerakkan. Kullu yaumin huwa fi syan. Setiap saat dia, Allah SWT, berada dalam kesibukan mengurusi makhluknya. Apa arti mengurusi makhluknya? Makhluk ini harus terus-menerus dilimpahi hidup agar dia hidup. Dari mana hidup itu dilimpahkan? Dari dia yang maha hidup. Dari mana gerak itu mendapatkan makhluk peroleh gerak? Dari dia yang menggerakkan, yang maha menggerakkan. Nah, jadi setiap saat makhluk
kejadian-kejadian di sini tidak pernah terpisah dengan Dia Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ya. Kita kembali ke surat Al-A'raf. Tadi baru 145 ya, kita sekarang sudah hampir waktunya selesai, jadi kita percepat. Wa katabna lahu, lalu kemudian, oh belum selesai tadi nih. Ya. Di baru tadi ternyata 144. Ya. 144. Jadi kesimpulannya, Nabi Musa tadi pingsan, lalu kemudian bangun. Falamma afaqa, tatkala Nabi Musa sadar, ya bangun. Tatkala Nabi Musa bangun, sadar, qala, berkatalah dia, subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Ya, jadi dia sudah, artinya apa, dia lihat bahwa ternyata semuanya bergerak. Ya. Semuanya bergerak sehingga ternyata kita bisa melihat semuanya ini karena bergerak sebetulnya. Jadi ingat, semuanya kita lihat ini karena gerak. Apa contohnya tadi? Mata kita melihat karena cahaya. Cahaya itu bergerak. Ya. Yang kita lihat itu kan sebetulnya adalah pantulan, ya, pantulan cahaya dari sesuatu yang kita lihat. Jadi ada cahaya matahari yang menimpa benda yang kita lihat. Benda yang kita lihat itu kemudian mantulkan cahaya itu masuk ke mata kita, membawa gambar daripada benda itu. Nah, jadi kita lihat bahwasanya kalau tidak ada gerak kita tidak bisa melihat. Ya. Kalau tidak ada gerak kita tidak bisa melihat. Dan gerak seandainya kita bisa lihat sampai pada yang lebih kecil seperti tadi gunung, maka kita akan pingsan. Jadi artinya apa? Ini Allah Maha Kuasa. Coba kalau kita diberikan kemampuan melihat gerak yang sampai sekecil demikian, sekecil rupa itu, maka kita tidak akan pernah bisa beraktivitas. Sedikit-sedikit kita akan jatuh, tersungkur, pingsan, dan seterusnya. Dan juga menunjukkan bahwa kita tidak mampu melihat Allah dengan panca indera kita, karena Allah adalah bukan gerak, dia adalah penggerak. Tuhan sendiri zatnya dia tidak bergerak. Karena kalau zatnya dia bergerak, maka tentu ada penggeraknya juga. Dan kalau dia juga bergerak, dia mengalami perubahan-perubahan keadaan. Berarti dia adalah tergantung kepada keadaan. Maka Allah tidak mungkin bergerak. Nah, maka kemudian begitu dia bangun kembali, sadar, Nabi Musa mengatakan, subhanaka, tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau, ya Allah. Sekarang saya sudah bertaubat. Ilaika kepadamu. Wa ana awwalul mu'minin, saya pertama beriman. Kemudian 144, qala Musa, qala ya Musa, Allah kemudian berfirman setelah melihat tadi kebesaran Allah, ya Musa, wahai Musa, inni stafaituka. Inni stafaituka. Ya. Saya sekarang memilih kamu. Alan nasi. Qala ya Musa, inni stafaituka. Wahai Musa, saya memilih kamu. Alan nasi. Untuk seluruh manusia. Jadi kamu akan kupilih sebagai manusia terbaik untuk juga seluruh manusia. Birisalati, untuk membawa risalahku kepada manusia tersebut. Wabi kalami, dan membawa juga kitab suciku, kalamku, ajaranku. Fakhuz, maka ambillah. Ingat, perhatikan nyawa sekalian. Kepada Nabi Musa pun Allah berfirman, fakhuz, maka ambillah. Tangkaplah, peganglah. Ma'ataituka, apa-apa saja yang kuberikan. Jadi tangkap ambil saja baik-baik. Ma'ataituka, apa yang kuberikan kepadamu. Ma'ataituka. Wa kun minasyakirin, dan jadilah bersyukur. Apa yang disyukuri di sini? Yaitu bersyukur dengan kedatangan Nabi, risalah, dan kitab suci. Jadi harusnya yang kita kesyukuri tingkat tinggi itu adalah Allah berikan kepada kita rasul, Allah berikan kepada kita kitab suci. Itulah kesyukuran paling tinggi sebetulnya. Bukan yang lain. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in. Lalu kemudian kami tetapkan, kami tuliskan lahu baginya, bagi Musa, fil alwah. Jadi maksudnya Allah memberikan kepada Nabi Musa kitab suci. Kata benar kami tuliskan, kami tetapkan baginya, bagi Musa, fil alwah. Jadi alwah ini adalah lembaran-lembaran. Fil alwah. Alwah itu lah. Lembaran-lembaran yang tempat menyimpan tulisan. Itu alwah.
Ya, kalau kita sekarang mungkin mirip dengan memory card. Ya, disitulah tersimpan semuanya. Jadi alwah itu semacam memory card. Tempat disebut dengan uh, kitab. Lauhul Mahfuz. Ingat alwah menjadi lauhul Mahfuz. Lembaran yang terjaga. Jadi wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in, segala sesuatu. Jadi dalam kitab suci itu tidak ada yang tidak tertulis. Min kulli syai'in. Fungsinya apa? Sebagai mau'idah. Fungsinya sebagai pelajaran. Ya, sebagai pelajaran, mata pelajaran. Wa tafsila dan penjelasan. Jadi pelajaran sekaligus penjelasan. Jadi kalau ingin mendapatkan penjelasan atas segala sesuatu, kitab suci. Wa tafsila likulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Diulangi lagi dalam ayat ini. Fakhuzha, maka peganglah, ya. Peganglah baik-baik, bikuatin sekuat-kuatnya. Wahai Musa, peganglah, ambillah baik-baik. Jadi ingat, kitab suci lah yang harus dipegang baik-baik. Fakhuzha, peganglah, ambillah, bikuatin sekuat-kuatnya. Wa'mur qaumaka, dan perintahkanlah juga kaummu, qaumaka, perintahkanlah kaumaka, ya'khuzu, untuk berpegang kepadanya. Bi ahsaniya, dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi jemaah sekalian, pesan ini karena sudah ada dalam Al-Quran, berarti berlaku juga bagi kita. Karena isi kitab suci Nabi Musa itu sudah ada juga di dalam Al-Quran, maka otomatis yang dimaksud di sini bagi kita sekarang adalah Al-Quran. Jadi umat Islam harusnya berpegang teguh kepada Al-Quran. Kalau umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran, maka umat Islam akan berjaya. Jadi, wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasad, darul fasikin. Dengan berpegang teguh kepada kitab suci, saurikum, saya akan perlihatkan kepada kamu daral fasikin. Apa namanya daral fasikin di sini? Secara harfiah, daral fasikin itu, ya, dar itu artinya negeri, al fasikin, fasik, ya. Artinya apa? Dengan mengetahui kitab suci, kita tahu orang fasik. Jadi orang fasik itu adalah orang yang perbuatannya, cara berfikirnya bertentangan dengan kitab suci. Kenapa disebut fasik? Karena bertentangan juga dengan fitrahnya. Perbuatan, tindakan, perkataan yang bertentangan dengan fitrah adalah fasik namanya. Daral fasikin. Jadi akan kelihatan nanti orang-orang fasik. Daral fasikin, darah di sini bisa tidak bisa berarti negeri, tetapi bisa juga berarti orang-orang fasik, bisa juga berarti jasad, tempat jiwa yang fasik, daral fasikin. Kemudian sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna. Sa'asrifu, saya akan memalingkan, menjauhkan. Jadi sa'asrifu an ayati. Jadi jemaah sekalian, yang namanya ayat kitab suci tadi, ini ayat, ya, akan terjauhkan. Dari mana? Ya takabbarun, orang yang takabur. Jadi kita lihat tadi di sana, peganglah kitab suci di ayat 145 tadi. Tapi kok kenapa dan tidak berpegang kepada kitab suci itu dengan baik? Pasti yang lain diceritakan, bukan kitab suci yang dibicarakan. Cerita-cerita yang dibuat sendiri, ataukah hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah ternyata orang seperti itu adalah karena ada kesombongan, ada egoisme dalam dirinya. Jadi sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbarun. Kalau dia takabur, kalau dia ada kesombongan dalam jiwanya, ayatku ini akan terjauh darinya. Jadi alladzina yatakabbaruna fil ardi, di muka bumi. Orang-orang yang takabur di muka bumi. Bighairil haq, dan orang takabur itu pasti bertentangan dengan kebenaran. Apa yang sudah takabur? Wa in yarakulla ayatin, setiap kali dia melihat ayat, ayat itu bisa, ingat ayat itu ada ayat tadwin, ada takwin, ya. Jadi ada ayat yang berbentuk alam semesta, takwin namanya, kauniyah. Ada juga ayat yang berbentuk tadwin, diniyah, ya, tadwin dari kata din, berbentuk agama, dan ada ayat berbentuk manusia. Manusia yang membawa agama itu dengan sempurna, pasti manusia sempurna juga. Maka manusia itulah yang bisa menjelaskan ayat Allah di alam semesta dan ayat Allah di dalam kitab suci. Nah, Allah mengatakan,
Wa in yarau kulla ayatin, apabila mereka melihat setiap ayat, la yu'minu biha, mereka tidak beriman kepadanya. Jadi kalau mereka melihat ayat tidak beriman. Ya, wa in yarau sabila rusdi, kalau mereka melihat jalan yang benar, la yattakhidhu, dia tidak mengambilnya. Ya. Kalau dia melihat ayat, dia tidak mengimaninya. Jadi kalau dia melihat ayat tidak mengimaninya. Ya. La yu'minu, tidak mengimaninya. Begitu melihat jalan yang lurus, la yattakhidhu, dia tidak menempuhnya. La yattakhidhu sabila. Nah, lalu apa yang mereka lakukan? Wa in yarau sabilal ghayy. Apabila mereka melihat wa in yarau sabilal ghayy, jalan orang yang sesat, agai jalan bengkok. Kalau dia melihat jalan yang bengkok, jalan orang yang tempuh orang-orang yang sombong tadi, jalan yang ditempuh orang-orang melakukan kejahatan, membunuh sesamanya manusia. Banyak orang jelas-jelas membunuh tetapi tetap aja diikutin. Menumpahkan darah sesamanya umat Islam selamanya manusia, tetap aja diikutin. Nah, namanya yarau sabilal ghayy. Dia melihat bahwa jalan itu jelas-jelas salah, ghayy, bengkok, sesat. Kenapa? Menumpahkan darah, membuat kelaparan banyak orang, merampas hak-hak asasi hak-hak manusia. Tetapi justru yang mereka yang mengambil yang itu, ya tahizuhu. Dia jelas-jelas melihat. Coba lihat di Mas Kaiser Bagus. Kita sampaikan lagi apa yang terjadi dengan Israel di Timur Tengah. Apa yang terjadi sekarang dengan Saudi di Yaman. Jelas-jelas menumpahkan darah, membuat kerusakan. Ya. Kita lihat yang kaya di Saudi itu hanyalah merupakan keturunan-keturunan raja saja. Karena sistemnya adalah monarki absolut. Ribuan pangeran-pangeran yang ditanggung oleh negara. Wa in yarau sabilal ghayy, apabila mereka melihat jalan yang sesat, yattakhidhu, mereka justru mengikutinya. Sabila, jalan itu. Sama juga dengan Israel, setiap hari membunuh orang Palestina, mengambil tanah-tanah mereka. Tapi tidak ada orang datang ke sana untuk melawan Israel. Yang dikacau Syria, yang dikacau Libya, yang dikacau Afghanistan, yang dikacau Irak. Jadi mereka melihat jalan yang lurus, tetapi yattakhidhu sabila, dia menempuh jalan itu. Dzalika bi annahum, yang demikian itu karena mereka itu kazzabu bi ayatina, mendustakan, mengingkari ayat-ayat kami. Mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, baik di alam semesta, di dalam kitab suci ataupun dalam dirinya sendiri. Wa kanu anha ghafilin, sehingga mereka termasuk orang yang lalai. Ya. Kemudian walladzina kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat a'malum. Allah mengatakan, siapa yang mendustakan ayat-ayat kami, ya, siapa yang mendustakan ayat-ayat kami dan juga perjumpaan dengan kami di akhirat, perjumpaan dengan akhirat, Allah mengatakan habitat a'maluhum, sia-sia amal perbuatannya. Jadi mendustakan ayat Allah dan perjumpaan dengan akhirat, ya, perjumpaan dengan akhirat itu berarti bahwa mereka tidak percaya bahwa mereka akan hidup permanen di akhirat. Tempat yang sesungguhnya itu adalah akhirat. Paspor permanen kita adalah paspor akhirat. Dimanapun kita, di negara manapun kita tinggal di dunia sekarang, paspornya sementara. Begitu mati, otomatis batal paspornya. Ya. Tapi paspor yang akan berlaku selama-lamanya adalah negara yang bernama akhirat. Nah, ketika mereka mendustakan itu, berarti persiapannya tidak akan mungkin diarahkan ke akhirat. Dan Allah mengatakan, habitat amaluhum, sia-sialah amal perbuatan mereka. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Hal yujzauna, maka tiadalah balasan yang diberikan kepadanya, kecuali bahwa balasan itu adalah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kanu ya'malun. Sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi artinya apa? Habitat a'malum itu, ya. Jadi sia-sia amal perbuatannya, sia-sianya itu adalah ya karena akibat perbuatan mereka juga. Karena mereka membatalkan alat apa namanya? Pensah seperti kalau kita memfotokopi ijazah kita harus disahkan, ya. Kalau tidak ada stempel sekolah kita, tidak ada tanda tangan kepala sekolah sekarang, tidak sah ijazahnya. Wattakhadha qaum Musa min ba'dihi min huliyihim. Setelah Nabi Musa pergi, ya, setelah Nabi Musa pergi ke miqat tadi 40 hari. Lalu kemudian apa yang terjadi di sini? Ya, wattakhadha Musa. Tadi kan dikatakan peganglah kitab suci baik-baik. Peganglah ayat. Siapa maksudnya ayat di situ? Harun.
Jadi harusnya berpegang teguh kepada Harun sebagai ayat Allah. Jangan mengingkarinya, jangan berbuat sombong kepadanya. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka sepeninggal Musa, mengambil perhiasan, mengumpulkan perhiasan-perhiasan masyarakat dalam bentuk emas, baru dirubah menjadi ijlan, patung anak sapi, jasada, berbentuk tubuh anak sapi. Tubuh anak sapi itu atau patung itu memang ada suaranya, khuarun. Jadi ada suara. Tapi itu suara apa? Suara manipulatif namanya. Ya, karena hakikatnya kan tidak punya kehidupan. Nah, itulah alam dunia. Alam dunia itu adalah bersifat, alam dunia ini kalau tidak ada Tuhan di atasnya, ya seperti itu, seperti patung saja. Sedangkan kehidupan ini kan namanya hidup. Berarti kan harus ada penghidupnya. Nah, yang namanya ijlan jasada lahu khuarun, mereka mengambil anak sapi sebagai sembahan mereka, bahwa sapi itu memang bersuara tapi suaranya bukan suara asli. Kenapa? Karena ini patung, nggak bersuara sapi. Dari mana mengambilnya mereka? Huliyim, yaitu perhiasan-perhiasan. Jadi mereka mengumpulkan perhiasan dari masyarakat untuk kemudian dilebur, lalu dirubahlah menjadi patung anak sapi. Alam yaro annahu la yukallimuhum. Apakah mereka tidak melihat bahwa patung anak sapi itu nggak bisa berbicara kepada mereka? Wala yahdihim, tidak bisa memberikan juga petunjuk, memberikan jalan yang benar. Ya. Jadi kelihatan sekali kalau itu adalah patung. Ittakhazu wa kanu zalimin, dan mereka menzalimi dirinya masing-masing. Kenapa? Mereka menyembah sesuatu yang dibuat oleh diri mereka sendiri. Mereka menyembah emas yang tadinya berbentuk anting, berbentuk cincin, berbentuk kalung. Sekarang mereka lebur, terus kemudian mereka sembah rame-rame itu. Ini sudah dengan zalimin. Walam masuk kita fi aidihim, wara'au annahum qad jallu. Tatkala Nabi Musa nanti datang, lalu kemudian melihat perbuatan mereka menyembah sapi itu, lalu kemudian mereka menyesali. Walam masuk kita fi aidihim, tatkala mereka menyesali perbuatan mereka, wara'au. Artinya setelah dia membuat jarak dengan emosi sesaatnya tadi, emosi kebendaannya, lalu kemudian barulah mereka melihat hakikatnya. Ya. Apa hakikatnya? Baru melihat warau annahum, basungguhnya mereka itu adalah dallu, tersesat. Jadi setelah berjarak dari beberapa waktu, baru mereka menyadari bahwa ternyata mereka tersesat. Lalu kemudian mereka berkata, lain lam yarhamna, seandainya bukan kamu Tuhan, seandainya bukan Tuhan kami yang merahmati kami, lain lam yarhamna, seandainya bukan Tuhan kami yang merahmati kami, wa yaghfir lana, dan memaafkan kami, mengampuni dosa kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan termasuk golongan yang merugi. Ya. Kemudian terakhir, walamma raja'a Musa. Jadi ini barulah kembali Musa nih. Ya. Walamma raja'a, kalau tadi ja'a pergi ya datang, sekarang raja'a kembali. Tatkala Musa kembali kepada kaumnya, maka kita lihat kaumnya menyembah berhala, menyembah anak sapi, maka kemudian Nabi Musa gadbana asifa. Nabi Musa kemudian murka, marah, asifa, tetapi sekaligus bersedih hati. Jadi namanya gadbana asifa. Marah tetapi sekaligus asifa. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau kita minta maaf biasa asif, Ustaz. Ya, maaf, sedih. Menyesal. Jadi gadbana asifa. Dia marah lalu kemudian bersedih hati. Kenapa marah? Karena mereka mengingkari pesan Musa untuk menjadikan Harun sebagai khalifah sepeninggalnya. Kenapa dia bersedih hati? Karena baru 40 hari nabinya pergi, mereka sudah menyembah berhala kembali. Qala, berkatalah Musa, apa yang membuat Musa marah? Ternyata masalah kekhalifahan. Qala bi'sama khalaftumuni. Nah, ini perhatikan, yang membuat murka Musa adalah caranya mereka mengkhalifai Musa. Ya. Qala bi'sama khalaftumuni. Alangkah buruknya kalian
mengkhalifai aku. Tiba-tiba kalian memindahkan kekhalifahan yang sungguhnya kepada Harun, yaitu kepada yang lain, yaitu Samiri. Hanya karena Samiri punya keterampilan mengorganisasi masyarakat, mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan perhiasan, dan membuatkan patung buat kalian. Dan justru keterampilan itu adalah menyesatkan kalian. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Kenapa diperlihatkan sini kok Nabi marah? Ini sebetulnya menjelaskan bahwa nanti di akhirat, begitulah Nabi kepada kita semuanya. Kemarahan, kemurkaan Nabi semuanya kepada kita di akhirat apabila menyimpang daripada khalifah ditunjuknya. Di sini kita lihat Nabi Musa, gadebana asifa, dia marah lalu bersedih hati. Seraya berkata, bi'sa ma khalaftumuni, alangkah buruknya kalian mengkhalifai ataukah mencari pengganti setelahku. Padahal saya sudah persiapkan Harun bagi kalian. Kita sudah lihat sebelumnya bahwa Harun itu adalah diminta langsung oleh Allah diminta langsung oleh Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan namanya Harun akhi. Membak di sepeninggalku. Ingat kata-kata ini. Membak di, alangkah buruknya kalian mengkhalifai aku sepeninggalku. Ataukah membuat khalifah, mengangkat khalifah sepeninggalku. Kalian mengangkat khalifah sepeninggalku, padahal khalifah itu adalah wewenang saya. Saya yang harus menunjuknya. Ya. Maka bisa ma khalaftumuni memba'di. Ajiltum amrabikum, begitu cepatnya kalian mengingkari perintah Tuhan. Ajiltum itu begitu cepatnya kalian mengingkari pesan Tuhan kepada kalian. Amra rabbikum. Wa alkal alwaha, lalu kemudian Nabi Musa melemparkan alwah. Gimana sekalian? Mungkin kita berpikir kok Nabi melemparkan alwah. Di pelajaran berharga bagi kita, wah sebetulnya kitab suci itu menjadi tidak begitu besar lagi manfaat. Ya, apabila dia dipisahkan daripada khalifah yang sungguhnya. Ya. Jadi ketika khalifah di sini sudah dipisahkan, ya sudah terpisah, maka sebetulnya seperti kita lihat terlemparlah alwah itu. Walkal alwah. Jadi seakan-akan yang saya katakan ini nggak ada gunanya karena kan harus satu pasang. Kitab suci dengan khalifah yang ditunjuk oleh Nabi Musa satu pasang. Tidak bisa berjalan satu-satu. Harus satu pasang. Kayak sendal kita harus satu pasang. Wa akhadha bi ra'si akhi, lalu kemudian dia menarik kepala saudaranya. Ya. Kemudian wa akhadha ra'sa akhi, dia menarik kepala saudaranya, yaitu Harun. Ya jurru ilaihi, dia tarik kepadanya. Artinya apa jemaah sekalian berbahagia? Ini artinya juga yang namanya khalifah tanggung jawabnya luar biasa. Nanti di akhirat apabila khalifah ini tidak menjalankan tugasnya, maka Nabi juga akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat. Sebagaimana Allah minta pertanggungjawaban kepada sang Nabi. Ala bena Ummah, berkatalah Harun. Jadi Harun memperlihatkan tanggung jawabnya. Ala, dia berkata kepada Musa, Ibna Ummah, wahai putra ibuku, anak ibuku. Ala benamu, wahai putra ibu. Dari sini kita lihat sangat mungkin juga saudara, sangat mungkin juga sepupu. Ya, Ibna Ummi. Karena di sini saya katakan Ibna Ummah di situ artinya bahwa bisa saja ibu ke atas. Ya, jadi ibu ke atas, jadi sepupu. Jadi maksudnya orang tuanya Musa dengan orang tuanya Harun sama ibunya. Ya. Innal qaumas tada'afuni. Apa kata Nabi Harun? Nah, lihatlah kata-kata Nabi Harun. Nabi Harun bukan berarti tidak menjalankan kewajibannya. Nabi Harun bukan berarti tidak menunaikan tugasnya. Nabi Harun bukan berarti tidak menjalankan amanah yang diembankan oleh Musa kepadanya. Tetapi di sini dikatakan innal qauma, wahai saudaraku Musa, ya wahai Musa, saudaraku Musa, yang menyebabkan ini adalah karena kaum istada'afuni, melemahkan aku. Istada'afuni, melemahkan aku, menindas aku, memaksa aku. Istada'afuni itu dari kata dai, melemahkan aku. Maksudnya itu memaksa aku sehingga saya tidak berdaya. Jadi kata-kata istada'afuni memaksa aku sampai saya tidak berdaya. Ya, wakadu yaktulunani, bahkan mereka ingin membunuhku. Ya. Wakadu yaktulunani, mereka ingin membunuhku. Memaksa aku, memaksa apa? Mengambil kekhalifahan dari tangan saya dan menyuruh saya berbaiat kepadanya. Bahkan kalau tidak,
memaksa apa hampir-hampir membunuh aku. Wa kadu yaqtulunani, mereka hampir-hampir saja membunuh aku. Lalu kemudian fala tushmit bi al-ada, maka wahai saudaraku, wahai Musa, janganlah engkau ya memperlakukan seperti itu aku di depan mereka, al-ada, di depan musuh-musuh kita. Wala taj'alni ma'al qaumi zalim, dan jangan engkau menganggap saya bagian daripada orang zalim. Saya sudah menjalankan kewajiban saya sudah melakukan, menunaikan amanah yang kamu bebankan kepada saya, tapi mereka telah melemahkan saya. Mereka telah memaksa saya. Kata istadafuni, mereka mengumpulkan kekuatan sehingga saya tidak mampu melawan mereka. Lalu kemudian mereka pada saat aku coba untuk bereaksi, mereka hampir-hampir saja membunuhku. Maka wahai Musa, saudaraku, janganlah engkau menganggap aku bagian daripada orang yang zalim itu. Jadi artinya apa? Yang namanya Harun tidak boleh melakukan kezaliman. Yang namanya khalifah Tuhan tidak boleh cacat, tidak boleh bagian daripada zalim. Ingat kata Nabi Ibrahim, la yanalu ahdi zalimin. Tidak berlaku ahadku ini, imamahku ini bagi orang-orang yang zalim. Najib Masken berbahagia, cukup panjang pembahasan kita sampai jam 21 sekarang baru selesai lewat. Ya mohon maaf karena waktu tanya jawab tidak banyak. Saya berikan kesempatan 1-2 orang saja bertanya. Yang mau bertanya dipersilahkan melalui Ibu Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Ustadz dari Bu Dian Ambarsari. Pertanyaannya adalah ke ininya ibu-ibu yang ini kalau mau. Siapa itu? Pertanyaannya adalah jin, malaikat, angin juga tidak terlihat dengan mata. Apakah itu juga tidak bergerak? Bagaimana memahami ini Ustadz? Terima kasih Ustadz, itu pertanyaannya. Terima kasih banyak. Selain daripada Allah tidak ada yang tidak bergerak. Bahkan malaikat pun dalam Al-Quran diceritakan gerakannya 1 hari sama dengan 1000 tahun. Yaitu kan di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Ya. Jadi tidak ada yang tidak bergerak. Karena yang tidak bergerak cuma Tuhan. Cuma saja sangat mungkin itu tingkat gerakannya berbeda-beda. Ya, semakin ke bawah sini sangat mungkin semakin lamban. Semakin ke atas semakin cepat sampai pada tingkat ya pada pada zat Tuhan lah tidak ada gerak sama sekali. Pada diri Tuhan lah tidak ada gerak. Jadi segala sesuatu itu adalah berubah kecuali Tuhan. Karena dialah satu-satunya wujud yang sederhana, basit, tidak tersusun, tidak murakab, dan karena tidak murakab ya, karena kalau ada berubah kan yang berubah itu kan bagian-bagian sebetulnya. Pembentukan seperti contohnya atom, berubah, bergerak. Apanya yang bergerak? Yaitu adalah elektronnya mengelilingi protonnya. Jadi ada proton di situ yang kelihatan tetap, lalu kemudian bergeraklah elektron mengelilinginya. Cuma sekalian kalau kita bergerak di udara angkasa luar sana, ya angkasa luar, katakanlah angkasa luar itu kita kosongkan, vakumkan, tidak ada planet-planet yang kelihatan, atau kalau ada planetnya jauh sekali, sekian juta tahun cahaya, lalu kemudian kita membuat pesawat yang berjalan dengan kecepatan yang sama. Katakanlah kecepatan pesawat kita sama dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Nah, ketika pesawat ini berdua berjalan dengan kecepatan yang sama, ketika kita yang berada di pesawat A menengok di sebelah kanan lihat pesawat B, begitu juga penumpang di pesawat B menengok ke sebelah kiri melihat pesawat A, kira-kira ada nggak gerak? Jawabannya kalau kita belajar fisika dulu tidak ada. Kenapa? Karena sama-sama bergerak pada kecepatan yang sama dan tidak ada komparasi-komparasi di sekitarnya, maka kemudian kita tidak melihat ada gerak di sana. Nah, ketika kita semakin ke atas, memang kelihatan lamban, tetapi hakikatnya bergerak. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, mau tanya. Ya, silakan. Tadi di awal Ustaz bilang bahwa azab Allah itu berdasarkan keadilan. Terus hukuman itu adalah akibat dari perbuatan. Nah, dalam hal ini
tabur tuai ya, kita tabur kebaikan, kita tuai kebaikan, dan sebaliknya kita tabur kejelekan, tuai kejelekan. Tapi pada faktanya dalam kami bersiar itu banyak juga sih yang mencela-cela gitu ya, yang ya termasuk menghina gitu ya. Gimana kita menyikapinya gitu. Padahal kita dengan niat tadi itu kan tabur tuai kebaikan gitu. Tapi kok ada aja kayak gitu. Nah itu gimana Ustadz menyikapinya? Oh ya. Ya, jadi jemaah sekalian, secara umum, hukum alam lah, bahwa siapa yang menciptakan sebab yang baik, maka dia akan menuai kebaikan. Siapa yang menciptakan sebab yang buruk, juga akan menuai keburukan. Jadi menciptakan sebab buruk, menuai keburukan, menciptakan sebab baik, menuai kebaikan. Nah, pertanyaan tadi adalah kenapa kita sering berbuat baik, apalagi bersiar misalnya agama, tetapi banyak yang mencela, yang tidak suka. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita sampaikan bahwasanya bagi kita itu bukan keburukan. Kalau kita menyampaikan kebaikan, lalu mereka misalnya mencela, bagi kita itu bukan keburukan. Keburukan bagi siapa? Keburukan bagi dia, bagi kita. Ya. Apa sebabnya? Kita menciptakan kebaikan dan dia melakukan itu buruklah namanya. Karena berdasarkan hukum alam, kalau dia memang orang normal, orang benar, ya harusnya ketika kita melakukan kebaikan kepadanya, dia juga harus melakukan kebaikan, kan hukumnya begitu. Berarti dialah yang melanggar hukum tadi sebetulnya. Nah, karena apa? Karena manusia itu bisa melanggar hukum. Jadi yang kita bicarakan tadi itu hukum. Nah, manusia itu bisa melanggar hukum. Ya. Jadi hukum umum, hukum universalnya, siapa yang menebar kebaikan akan menuai kebaikan. Siapa yang menebar keburukan, menuai keburukan. Nah, ketika orang melakukan kebaikan, kan seharusnya berdasarkan hukum adalah dibalas dengan kebaikan. Tapi orang itu membalasnya dengan keburukan, menunjukkan yang bersangkutan itu adalah pelaku kezaliman. Begitu. Ya, jadi menjelaskan kepada kita adalah pelaku kezaliman. Dan itu ada di manusia saja, di hewan-hewan tidak ada. Ya. Kenapa? Kalau di hewan-hewan saja itu bagaimanapun buasnya dia, kalau diperlakukan dengan baik, ternyata baik juga. Kita baca di beberapa di berita kira-kira 3-4 tahun yang lalu, ada seorang ibu di mana di Jawa Timur itu bisa memelihara kobra yang panjangnya sudah 5 meter. Kenapa? Karena dia pelihara dengan baik, dicuci setiap hari dimandikan dengan baik, dikasih makanan dengan baik. Akhirnya kobra yang harusnya berbisa dan berbahaya itu bisa akrab dengan ibu itu. Nah, ini contoh yang paling konkret bahwa makhluk-makhluk hidup pun juga kalau kita berbuat baik kepadanya, balik berbuat baik kepada kita. Lalu kemudian kita mendengarkan juga berita kemarin dari BSD, ada orang anak-anak 13 tahun dililit oleh ular sanca batik. Ya, tidak, karena anak itu juga melakukan kesalahan. Kenapa? Ya, dia tangkap itu itu ular. Ular sebesar itu dia tangkap, kepalanya langsung dibekap, ya ularnya tentu bereaksi, akhirnya kemudian melilit anak tersebut. Jadi jemaah sekalian berbahagia, di alam itu hukum itu berlaku. Ya. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan terbalas dengan keburukan di alam. Kita lempar anjing, anjing menggonggong ke kita. Nah, tapi di sisi manusia terkadang berbeda. Kenapa? Karena manusia punya pilihan, atas dasar itulah berlaku definisi buruk pada manusia, tidak berlaku pada hewan-hewan. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Nah, Ustadz, berarti dengan kata lain, makhluk pun itu kita baikin bisa baik. Tapi kalau manusia melakukan kezaliman yang seperti yang Ustadz bilang tadi, dengan kata lain itu setan wujudnya manusia dong. Betul, iya, makanya. Ya, betul. Kedua, kalau ngikutin sejarah Nabi Muhammad ya kita juga nggak sampai seperti Nabi ya, sabar juga gimana ya, nahan sabar gitu ya, dicela, dihina dalam rangkaian kita syiar kebaikan. Nah itu gimana Ustadz menyikapinya selain kita beristighfar, ya Latif berikanlah kelembutan hati kita. Nah itu gimana Ustadz selain itu? Ya, jadi yang pertama tadi adalah benar syaitan. Setiap orang melakukan kejahatan, bagian dari syaitan. Makanya dalam Al-Quran itu, syaitan itu bisa dari kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi, gimana menyikapi seperti itu? Sederhana saja, kita jangan punya motif. Kita jangan punya motif.
Kita menyampaikan kebenaran hanya karena kita menyampaikan. Jangan kita berharap dibalas dengan kebaikan. Kalau kita menyampaikan kebaikan dengan berharap dibalas kebaikan juga, itu punya motif namanya. Pokoknya kita menjalankan kebaikan itu karena kebaikan itu kalau dijalankan ya baik. Ya, jadi kebaikan itu sendiri sudah dijalankan sudah baik, tanpa harus mendapatkan balasan kebaikan dari orang lain. Kenapa? Karena kebaikan dijalankan otomatis adalah kebaikan. Dibalas atau tidak dibalas, ya tetap kebaikan. Jadi tanpa mengharap kebaikan dari orang lain atau balasan dari orang lain, kebaikan yang dilaksanakan, kebaikan yang disampaikan sudah kebaikan. Ya, jadi tidak perlu kita berharap. Karena kalau kita berharap nanti kita kecewa. Kita dilempar batu seperti Nabi luar biasa. Nggak perlu kita, Nabi dilempar batu, dicaci maki, nggak pernah kecewa. Kenapa? Nabi tidak pernah punya harapan. Berkali-kali para Nabi dalam Al-Quran mengatakan, saya tidak minta kepada kalian, la as'alukum ajran, saya tidak pernah minta imbalan, balasan, jasa dari kalian. Ajriya illa 'alallahi rabbil alamin, karena sungguhnya imbalannya saya adalah urusan Allah SWT. Di tempat lain dikatakan, wa ma 'ala rasul illal balagh, tiadalah kewajibannya bagi rasul kecuali hanya menyampaikan saja. Nah, inilah juga yang harus kita miliki. Jadi jangan kita pernah berharap, misalnya saya berceramah, saya menyampaikan ajaran-ajaran agama, biar mereka menyambut saya dengan baik. Ini adalah motif namanya, ada harapan. Kita hilangkan harapan-harapan itu, harapan kita satu-satunya kepada Allah, kita melakukan kebaikan semata-mata untuk meminta Allah senang kepada kita, bukan manusia senang kepada kita. Namanya redho. Jadi yang kita inginkan adalah redho. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan karenanya juga mereka redha kepada Allah SWT. Jadi inilah tempatnya dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Kalau kita bergerak kembali kepada Allah, syaratnya adalah radiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha, menyenangkan Tuhan. Jadi kita kembali kepada Allah, jangan kita berharap ingin menyenangkan manusia, sehingga kalau dia senang kita merasa bangga, kalau dia tidak senang kita kecewa. Marilah kita berbuat kebaikan semata-mata untuk menyenangkan Allah SWT. Berbuat kebaikan menyenangkan Allah ini disebut dengan redho. Radhiyallahu anhu. Kira-kira begitu Pak Ustaz. Setuju, Ustaz. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Semoga bisa dilaksanakan. Amin. Nah, sekarang saya kira karena waktu kita sudah sampai, sudah lewat, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Dokter. Mas Tony. Terima kasih Mas Tony. Terima kasih Bu Dokter. Warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Mita. Mbak Foni kangen. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Bu sama-sama. Dokter, Bu Mita, terima kasih. Sama-sama Bu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu. Terima kasih Ustaz. Iya, Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. sama-sama Bu. Pak Ustaz tambah seger ya, tambah montok. Terima kasih banyak Bu. Iya. Bu masih di Kota Wisata ya? Ya? Iya, masih. Kita Oh, masih iya. tetangga dong, Pak Ustaz. Oh, iya. Kasih lama gak ketemu ya? Iya, tetangga di Narogong tapi berapa Jarang tahun ya ketemunya. nggak ketemu. Iya. Salam sehat ya Ustaz. Ya, makasih banyak Bu Cahyani. Ya. Syukran Ustadz. Assalamualaikum. Apaan Bu? Terima kasih Mita, Ustaz. makasih Mita. Sama-sama Bu. Mohon izin, Ustaz. Ya, Sehat selalu, Ustaz. ya makasih banyak Ton. Iya, makasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Iqbal. Ya sebetulnya Iqbal ada pertanyaan Ustaz. Cuma karena udah batasi waktu, kepingin sekali tadi tuh bertanya tuh. Ada sedikit aku terganggu juga Ustaz. Iya, tapi memang ayat tadi panjang sekali pembahasannya. Ya Ustaz, terutama yang terkait Rob hari ini kelihatannya membangun konstruksi argumennya. Al-Quran pesannya luar biasa Ustaz ya. Iya.
Tapi nanti Ustaz kalau ada waktu Ustaz, Iqbal ingin ya ingin bertanya terkait dengan surah lain Ustaz. Terima kasih. Baik, baik Pak Lia. Nanti Insya aja Allah. Ustaz. Ya, nanti hari apa ya? Hari besok juga bisa ketemu lebih awal besok atau hari Senin depan. Insyaallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Lia. Ustaz Tony makasih, Bu Dokter makasih. Sama-sama Pak Iqbal. Terima kasih. Pak Andi juga makasih. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama Ustaz, Pak Andi. Terima kasih Ustaz. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Anda ingat mau tanya sedikit tapi masa tak cukupi. Oh ya, silakan Pak Saban. Apa yang mau ditanyakan? Okey Ustaz, tentang ayat 141 tentang kalimah balak tu. Ya. Kan ada kalimah balak tu. Ya, betul. Kalau kita orang-orang Asia ni, kita orang Melayu, Singapura, Malaysia, Indonesia, balak is satu perkara yang sangat buruk ni, bencana ataupun kecelakaan. Betul gitu kan Ustaz? Ya, betul. Tapi kalau sebenarnya bagi anak balak itu bukan begitu, bukanlah negatif. Sebenarnya mungkin balak itu adalah maknanya balak itu ujian dan cobaan. Apabila Allah menguji, mencoba mana suatu perkara yang baik untuk meningkatkan diri seseorang tu, maka Allah berikan balak. Balak itu satu perkara yang baik, bukan bencana Ustaz. Bagi pandangan anak. Kerana Allah nak naikkan darjat seseorang, maka diuji. Apabila uji atau cobaan, itu adalah satu perkara yang baik untuk meningkatkan diri seseorang. Allahu a'lam. Macam mana Ustaz? Betul. Jadi baik Pak Sabar, saya kembalikan ke ayat tadi dulu. Ya. Saya kembalikan ke ayat dulu tadi. Ya, ini ada ayatnya tadi kita lihat. Nah, tadi ini. Nih, surat Al-Baqarah 155. Ya, Ustaz. Kalau Pak Saban perhatikan ini, wala nabluwannakum ini. Ya. Terus di sini adalah sabar. Berarti kalau kita lihat di sini, balak di sini adalah dalam rangka menaikkan derajat kita ke tingkat sabar. Ya. Ya, jadi karena ini wala nabluwannakum ini dari kata bala Pak Saban. Wala nabluwannakum itu asal katanya bala, dan kami akan berikan bala kepada kalian, ujian. Supaya apa? Supaya naik derajatnya menjadi sabar. Jadi bukan benda negatif lah Ustaz, benda ini positif, benda yang baik. Betul, ya betul. Dia justru positif. Yang namanya bala itu positif, bukan negatif. Di bahasa kita, bahasa Asia Tenggara, kebanyakan diartikan negatif. Ya. Padahal kalau menurut Allah tidak negatif, ini justru positif. Ya, betul. Anak itu ya, Nabi kita takkan ujian dan cobaan itu kan meningkatkan diri kita. Iya betul, makanya ini dikatakan ini. Ya. Nah, dan ini berkali-kali ayat ini muncul Pak Saban, ayat seperti ini muncul. Misalnya kita lihat lagi misalnya surat 67 ya, surat 67 juga. Ya, ini surat 67 Al-Mulk. Nah, kita lihat juga di sini nih. Ya. Nah, di sini juga dikatakan ini liyabluwakum. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Untuk apa? Untuk mendapatkan ahsanu. Ya, ini ahsanu amala. Ya. Jadi kita tidak bisa naik pangkat, naik derajat menjadi ahsanu amala kalau tidak mendapatkan bala. Ya. Jadi bala ini adalah dalam rangka menaikkan derajat kita. Ya. Bala menaikkan derajat kita ke tingkat ahsanu amala, sebaik-baik amal. Iya, jadi benar Pak Saban tadi katakan bahwa bala dalam bahasa kita di Asia Tenggara, Malaysia, Singapura atau Indonesia cenderung buruk, artinya bala itu adalah negatif. Itu saya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu positif. Ini kalau kita nak betulkan, kita cakap bala ini bukan benda yang negatif, benda yang baik. Mungkin mereka tak. Allah alam. Ya, tugasnya para ustadz ini Pak Saban. Ya. Tugasnya para ulama, para ustadz. Untuk menerangkan benda ini. Iya betul. Ya, syukran Ustaz, syukran. Afwan Pak Saban ya.